Oke, mari kita langsung bahas kasus ini. Hari ini kita akan membedah salah satu tragedi hak asasi manusia yang paling kelam dan jujur aja, paling membingungkan dalam sejarah Indonesia. Ini tentang seorang perempuan muda yang keberaniannya berujung sangat tragis. Sebuah misteri berumur 30 tahun yang sampai detik ini, entah bagaimana, masih belum ada titik terangnya. Pernah kebayang nggak sih gimana ceritanya kasus pembunuhan seorang aktivis yang umurnya baru 24 tahun bisa tetap jadi teka-teki yang nggak terpecahkan selama lebih dari 3 dekade? Kasus ini tuh benar-benar jadi sorotan, sampai-sampai jadi isu internasional dan diakui oleh ILO atau Organisasi Buruh Internasional. Tapi anehnya, meski dunia ikut ngawasin, pelaku sebenarnya masih bebas berkeliaran. Bagian pertama, tragedi 8 Mei 1993, sebuah penemuan mengerikan. Biar kebayang situasinya, pada tanggal 8 Mei 1993, jasad Marsina ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuhnya ditinggalkan begitu saja di sebuah gubuk terpencil di tengah hutan Nganjuk, Jawa Timur. Dan yang bikin penemuan ini langsung kerasa janggal adalah lokasinya. Jaraknya itu sekitar 200 km dari pabrik tempat dia bekerja di Sidoarjo. Jarak sejauh itu jelas nunjukin kalau ini bukan kejahatan acak biasa. Ini pasti terencana. Lanjut ke bagian 2. Melawan penindasan buruh. Disinilah kita mulai melihat motifnya. Dan ini benar-benar memperlihatkan alasan kenapa Marsina sampai diincar. Kilas balik sedikit ke awal tahun 93, Marsina ini adalah pekerja yang sangat vokal memperjuangkan hak-hak buruh di pabriknya, PT CPS. Coba kita lihat tuntutan mereka. Mereka cuma minta kenaikan gaji pokok 20%, upah harian naik dari 1.700 jadi 2.250 rupiah, uang kehadiran Rp550, dan pembubaran serikat pekerja yang dirasa nggak ngebela buruh. Masuk akal banget kan? Ini murni soal standar kelayakan hidup, bukan keserakahan. Nah, setelah protes panjang, sebagian besar tuntutan ini akhirnya dipenuhi perusahaan. Marsina sempat ninggalin pesan yang menyentuh banget buat temen-temennya. Dia bilang, perjuangan kita sudah selesai, sekarang saya titip ke kalian. Mari bekerja sungguh-sungguh untuk masa depan kita. Pesan yang penuh harapan kan? Tapi, ironisnya, momen kemenangan ini justru jadi awal mula hilangnya Marsina. Masuk ke bagian 3, kronologi kejanggalan, sebuah kehilangan yang misterius. Situasinya eskalasi dengan sangat cepat nih. Tanggal 3 Mei, militer sempat turun buat nyegah rencana mogok kerja. Tapi besoknya, tanggal 4, buruh tetap mogok total. Puncaknya tanggal 5 Mei, 13 teman Marsina tiba-tiba ditahan di markas militer setempat. Marsina dengan beraninya datang nyusul ke sana. Ada saksi yang bilang dia sampai dengar suara teman-temannya disiksa dari luar bangunan. Malamnya, sekitar jam 10 malam, Marsina pamit cari makan dan dia hilang tanpa jejak sampai akhirnya ditemukan tewas di tanggal 8 Mei. Bagian 4. 9 terdakwa. Ini adalah babak rekayasa hukumnya. Jadi, setelah jasadnya ditemukan, publik kan langsung marah besar nuntut keadilan. Tiba-tiba aja di bulan Oktober, 9 staf dan petinggi pabrik ditangkap. Tapi prosesnya ini totally ngawur. Mereka diculik secara diam-diam, tanpa surat perintah resmi, diisolasi selama 18 hari di fasilitas militer Kodam Fibra Wijaya, dan dipaksa, disiksa tepatnya, buat tanda tangan dokumen pengakuan bahwa merekalah pembunuhnya. Fakta penyiksaannya ini benar-benar ngeri dan kita harus sampaikan secara apa adanya. Di antara mereka ini bahkan ada perempuan yang lagi hamil, dan juga direktur perusahaan. Mereka disetrum, dipaksa minum air kencing, sampai ada yang giginya rontok karena disiksa. Semuanya cuma buat memaksakan naskah fiktif buatan aparat masuk ke berita acara pemeriksaan. Tapi untungnya di tahun 1099, kebenaran sedikit terungkap. Mahkamah Agung akhirnya membebaskan ke-9 orang ini secara murni karena terbukti jelas banget kalau mereka cuma korban salah tangkap alias kambing hitam. Bagian 5, 3 kejanggalan hukum utama. Nah, poin krusialnya adalah gimana skenario palsu ini bisa sampai ketahuan di sidang? Ada 3 hal fatal yang ngancurin narasi kepolisian di pengadilan waktu itu. Pertama, 2 asisten rumah tangga yang jadi saksi kunci sempat dihilangkan. Begitu muncul di sidang, mereka yang aslinya buta huruf ini bisa baca kesaksian lancar banget kayak udah latihan hafal naskah. Kedua, soal rapat rencana pembunuhan. Staf perempuan yang lagi hamil tadi dituduh ikut rapat, padahal terbukti dia sama sekali nggak ada di sana. Dan ketiga, yang paling dramatis, Suwono, orang yang dituduh jadi eksekutor pembunuhan, nekat buka baju di depan hakim buat nunjukin bekas-bekas luka siksaan parah di tubuhnya. Sidang langsung geger dong. Lanjut ke bagian 6, analisis forensik Dr. Abdul Munim. Mari kita lihat bukti medisnya.
Bukti yang benar-benar jadi pukulan telak buat narasi resmi polisi datang dari ahli forensik legendaris, mendiang Dr. Abdul Munim Idris. Polisi ngotot bilang Marsina mati dipukuli pakai balok kayu berukuran 3 cm. Tapi, waktu Dr. Munim meriksa datanya, itu sama sekali nggak masuk akal. Balok sekecil itu nggak mungkin bisa bikin tulang panggul hancur berkeping-keping secara masif. Kesimpulan dari Dr. Munim sangat jelas. Lukanya itu luka tunggal, bukan karena dipukuli berkali-kali. Beliau menduga kuat banget kalau kerusakan separah itu disebabkan oleh letusan senjata api yang ditembakkan tepat ke dalam rongga panggul korban. Fakta forensik ini langsung ngehancurin total cerita soal balok kayu tadi. Bagian 7. Misteri keterlibatan militer. Sebuah warisan kelam dari kasus ini. Ngomongin soal senjata api di tahun 93, otomatis muncul pertanyaan besar dong. Siapa yang punya akses ke barang itu? Para aktivis HAM dan pengacara Marsina sampai hari ini mencurigai ada keterlibatan aparat. Kenapa? Karena ada rumor soal temuan bercak darah di markas militer setempat dan konon komunikasi radio penculiknya pakai frekuensi yang identik dengan punya militer. Tapi sebagai catatan objektif dari ulasan kita kali ini, pemerintah dan aparat saat itu, dari presiden sampai komando militer tingkat daerah, secara tegas membantah semua tuduhan itu. Mereka nyatain frekuensi radio itu nggak nyambung sama alat mereka dan janji bakal mengusut tuntas kasusnya. Ya, terlepas dari janji-janji itu, kenyataannya nol besar. Data yang kita bahas hari ini nunjukin betapa gagalnya sistem dalam ngasih keadilan buat seorang pahlawan buruh. Udah 30 tahun berlalu loh. 30 tahun penuh dengan drama penutupan jejak, kejanggalan hukum, dan siksaan ke orang-orang yang nggak bersalah. Jadi, pertanyaan akhirnya tetap sama. Akankah para pelaku sebenarnya yang merencanakan pembunuhan Marsina ini dihadapkan ke pengadilan? Atau ini bakal terus jadi luka sejarah yang nggak pernah sembuh? Coba deh kalian pikirin. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.